Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala ashrafi rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdaah min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Allahumma anta sahib fis safar wal khalifatu fil ahl wal mal fala takilna ila anfusina tarfata ain wa la aqalla min dhalik la tanza' minna salihan ma a'taytana wazidna min al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita bahas dua pola manusia, orang yang serius ngejar kebaikan terbaik dalam hidupnya, mereka lah orang mukmin, dan level tertingginya adalah muttaqin. Kemudian ada orang kedua, alladzina kafaru, orang yang menutup dirinya dari hal-hal terbaik dalam hidupnya, orang-orang yang fixed mindset, yang apa yang dianggap baik, baik, yang gak baik menurut pandangannya tanpa pernah di cross check. Yang puncak kekafiran itu adalah tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya kepada agama Islam. Hidupnya gak peduli, mau orang sakit, orang gak sakit, benar gak benar, bagi dia gak penting. Yang penting hidupnya aman selama di dunia. Entah itu baik atau tidak, benar atau salah, dia nggak peduli itu. Orang-orang yang ada di jalur hitam, ya puncaknya Yahudi, nggak peduli dia. Mau orang mati kayak negara orang hancur, nggak peduli. Satu dunia ini kelaparan, satu dunia ini krisis, ya nggak peduli. Itu orang-orang kafir. Kemudian kita masuk ke manusia ketiga, yaitu orang-orang munafiqun, ya. Orang-orang yang berwajah dua, orang-orang yang memiliki standar ganda, orang paling bingung dalam hidup ini. Mudabdabina baina dzalik, la ilaha illa wa la ilaha illa. Hidupnya terpontang-panting aja. Dan ini yang disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, inni la akrahu an ara ahadakum sabahlala la fi amali dunya wa la fi amali akhirat. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, saya tuh marah betul, gak suka sekali melihat orangnya hidupnya itu sabahlah. Ke dunia nggak serius, ke akhirat nggak serius. Orang tuh kalau mau jadi orang baik yang total. Kalau mau jadi orang jahat, jahat sekalian. Jangan nanggung-nanggung. Ibarat nasi setengah matang, dibuang sayang, dimakan bikin sakit perut. Nah, ini orang munafik. Allah SWT berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Al-Baqarah ayat ke-8. Di antara manusia ada orang yang bilangnya percaya sama Allah, percaya sama hari akhir, dan Allah bilang wa ma hum bimu'minin. Ustadz, guru saya, tapi mohon maaf, bukan, saya bukan guru kamu. Sampai kapanpun antum guru saya, tapi punya agenda pribadi, itu bukan guru. Nah, itu. Orang tuh kalau udah yakin tuh tanpa tapi. Kalau ada tapi, ini orang setengah. Pembahasan kita nanti malam. Nanti malam kita musyawarah ya. Ngobrol santai tentang visi misi pondok 1 tahun ke depan. Masya Allah. Ini buku Tadabbur Quran ya.
Bagus banget ini, kamu mau tahu apa aja tentang Quran ada di sini. Ajib ini. Saya tuh dapat ilmu-ilmu luar biasa. Dan memang saya tahun ini mau fokus di tadabbur Quran. Nah, mulutnya bicara A, prakteknya tidak. Dan Allah udah stempel mereka wa ma'hum bimu'minin. Maka santri-santri belajar. Jadi orang tuh jangan pernah bohong. Sebelum ke orang, jangan pernah bohong sama diri sendiri. Ini penyakit itu. Seingat saya. Saya itu orang yang paling anti bohong sama diri sendiri. Saya nggak pernah bohong sama diri sendiri. Bisa, saya bilang bisa. Nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Apalagi sama orang. Ketahuan jejaknya. Jangan. Jadi harus jujur sama diri sendiri. Man qalla sidquh qalla sadiquh. Siapa yang sedikit jujurnya sedikit temannya nanti. Jujur, harus jujur gitu. Gimana jujur sama diri sendiri itu? Ya kamu nyaman gak dengan agama ini? Kamu nyaman gak dengan pengajian kamu? Ya jujur aja, gimana ya? Susah sebutin jujur sama diri sendiri. Saya tuh kan orangnya, kamu bisa tahu kan? Saya kalau lagi marah kapan kamu tahu? Kalau lagi saya suka, saya nggak bisa nyembunyiin orang. Orang nanti nggak terima, biarin aja. Saya tuh orangnya begitu gitu. Orangnya A B B saya. Ada pilihan ketiga saya. Padahal yang prinsip, padahal yang tidak prinsip ya kita orang yang paling toleran. Itu ada bukunya Stephen Covey, bagus itu, The Third Opinion atau The Third Choice. Harus ada pilihan ketiga ya. Itu hal-hal yang tidak prinsip. Tapi kalau udah prinsip, oh enggak, saya harga mati. Saya kalau udah milih putih itu udah nggak peduli orang, ninggalin hitam saya udah nggak peduli orang. Itu prinsip. Tapi kalau yang non prinsip, bergaul sama siapa aja, menghormati siapa itu harus. Tapi kalau sudah benar salah, saya nggak ada pilihan lain. Itu namanya jujur. Karena saya tahu nih kalau saya ikutin salah ini, ada salah kedua, ketiga, terus yang akhirnya bikin saya makin jauh dari Allah. Kamu harus jujur sama diri kamu. Paham ini? Gimana jelasin jujur sama diri sendiri? Ya kan itu. Kan kok saya jadi nggak ada ilhamnya. Intinya saya nggak pernah bohong sama diri saya. Apalagi ke orang, enggak. Saya bilang enggak ke orang tuh emang dalam hati saya tuh emang enggak 100% gitu. Kalau iya ya iya 100%. Nggak usah ditanya. Belajar jujur. Kalau kamu biasa jujur sama diri sendiri, kamu jujur sama orang. Jujur sama orang, nanti kamu jujur sama Allah. Kan ada orang tuh mulutnya tuh, iya sebenarnya saya pengen dekat sama Allah, tapi itu nggak jujur. Saya sering banget ketemu orang tuh kalau ngomong sama saya, wah ini sebenarnya begini Pak Ustadz. Bisa tanya orang, oh nggak begitu dia. Ada banyak orang kayak gitu. Saya nggak mau saya diketahui memiliki kepribadian ganda, nggak mau. Kalau mau sama saya begini lah. Tak. Paham ya? Saya gitu orangnya dari dulu itu. Kamu kalau bisa jujur sama diri sendiri, nanti kamu susah bohong sama orang lain. Kamu nanti susah bohong sama Allah dan Rasulnya. Dan kunci kamu jadi kekasih Allah adalah usduqillah, yasduq. Kalau kamu jujur ke Allah, kamu serius ke Allah, kamu sampaikan. Itu doang rumus jadi wali. Tapi kalau kamu ke Allah tuh mau enggak gitu. Ke Allah itu ada kalau ada ustadz atau enggak. Ke Allah itu kalau ada orang merhatiin apa enggak, ada orang apresiasi atau enggak, ngasih jempol apa enggak, selamanya kamu nggak bisa jadi kekasih Allah. Jujur, kuncinya tuh jujur. Iya, dudukin gitu.
Paham ya? Nah ini kebiasaan pertamanya orang munafik adalah nggak jujur. Kebiasaan orang munafik itu nggak jujur. Yaqulu aman, kalau nangis kamu sambil jalan. Yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ini bohongnya depan siapa nih? Depan Allah. Kira-kira depan siapa ngomong begini? Depan Nabi. Kira-kira ngomong gini depan siapa? Depan sahabat, depan orang-orang terbaik. Nah, orang tuh kalau udah punya kepribadian ganda, orang tuh kalau udah punya kepribadian ganda udah nggak peduli. Yang dipedulikan adalah menjaga kepentingannya. So kalau kamu nggak mau termasuk orang munafik, munafik ada dua ya, ada munafik amali, ada munafik i'tiqadi. Munafik amali itu ayatul munafik salas, idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Itu nifak amali. Gak semua orang begitu, dia munafik i'tikadnya, tapi itu bagian dari kemunafikan. Munafik itu kan yubtinu syai' wa yudhiru syai'an akhar, itu namanya nifak. Dia di dalam hatinya apa, yang dikeluarin apa, itu nifak. Nah, nifak tertinggi nifak i'tiqadi. Di luarnya ngomong iman sama Allah, di dalamnya apa? Paham ya? Nah, kalau nggak mau punya kepribadian ganda, jangan punya kepentingan selain Allah. Selama kamu punya kepentingan selain Allah, kamu akan susah jujur. Cepat atau lambat orang akan tahu. Nah, ini yang jaga kepentingan, dia nggak penting. Allah tahu, Nabi tahu, dan tetap orang tuh kerasa kalau jujur nggak jujur tuh orang tahu. Karena tubuh kita nih tercipta untuk nggak bisa bohong, bener nggak? Kamu kalau ngomong jujur sama nggak jujur beda nggak? Rasa hati, mimik wajah, keberanian untuk menyampaikan. Jangan pernah main-main. Kalau kamu pengen jadi wali Allah, kalau kamu pengen jadi orang mantap dalam kebaikan, tidak ada nifak sama sekali dalam hidup kamu. Kepentingan kita hanya gembirain Allah, Rasulnya, nolong sebanyak-banyaknya. Kalau kamu punya kepentingan diri kamu di situ, kamu akan mulai berbohong sebagaimana munafikin, dan terus kebohongan itu akan terus meningkat sampai berani bohong atas nama Allah, di depan Rasulullah SAW, di depan sahabat generasi terbaik. Penting ini. Dan Allah langsung cap wa ma hum bimumin. Nah, sama kamu tuh mau jadi santri Darussalam bener apa enggak, kamu mau ikut perjuangan Darussalam bener apa enggak, ntar kebaca semua ya. Dan saya pastikan mereka yang tidak lanjut di Darussalam dan tidak ikut perjuangan kita akan menyesal semenyesal-menyesal. Nanti malam kita bahas. Ini kita mau ada perjuangan besar-besaran, dan kamu bagian dari perjuangan besar. Saya ini bukan nggak boleh kamu kuliah, saya nggak mau kamu jadi orang egois. Guru punya hajat besar, pondok punya hajat besar, kamu juga punya hajat besar dengan diri kamu. Terus kamu keluar tanpa konfirmasi, tanpa peduli, itu kita pertimbangkan untuk jadi tim kita. Karena sahabat itu, jangankan Nabi mau dibunuh, jangankan Nabi hilang dari edaran, perjuangannya tidak hidup, bahkan satu tusukan duri nempel di badan Nabi lebih baik mereka mati. Nah, saya mau membangun generasi itu. Saya pikirin masa depan kamu lebih dari kamu mikir masa depan kamu masing-masing. Nanti kamu dengar nanti malam. Saya ini nggak bisa bohong sama kamu. Saya ini bukan nyembunyiin kepentingan ngejagain kamu, enggak. Kepentingan saya adalah kepentingan saya, Allah, Rasulnya, masa depan saya, pondok, kamu. Enggak mungkin kamu saya sia-siakan, enggak mungkin. Dan sekali lagi saya susah untuk bohong sama orang lain, karena saya juga seingat saya nggak pernah bohong sama diri saya sendiri. Dan cita-cita tertinggi saya membuat Allah ridho, Nabi bangga punya umat kayak saya, umat bangga ada orang seperti saya dan seperti kamu.
Nah kalau kamu pengen punya agenda sendiri, monggo. Maka, tapi saya pastikan kamu akan menyesal semenyesal dunia wa akhirah. Karena komunitas yang seperti Darussalam itu mahal, aziz, jarang banget. Kal kibritil ahmar. Saya pastikan. Dan itu saringannya udah nggak main-main kan. 41, tempat ketiga. Di tempat ketiga juga ada goncangan itu. Dan falillahil hamdu wal minnah, program kampung sedekah saya sudah disetujui di kampung. Allah bangga banget. Ya, nanti saya akan sosialisasikan juga insya Allah dengan orang tua kamu besok, dengan kita nanti malam. Kita nggak main-main. Paham ya? Kalau kamu pengen jadi orang benar-benar mentok kebaikannya, kalau kamu pengen punya gaya sendiri, monggo. Ya, maka perlu yakin. Jangan main dua kaki, jangan. Kamu pusing sendiri nanti. Kamu pusing sendiri, benar. Saya udah ngelihat orang-orang yang ngejaga kepentingannya sendiri. Nah, yarbu malu, wa yarbu dzikru, wa yarbu hadza wa hadza. Walakin la yarbu nafsu. Wa la yarbu qurbu ma'allah. Wa la yarbu qurbuhu ma'a rasul. Wa la yarbu qurbuhu ma'a masyayikh. Wa la yarbu qurbuhu ma'al mujtama'. Orang yang ngejaga kepentingannya nanti naik duitnya, kemasyhurannya, disukai sama orang-orang yang sefrekuensi dengan. Tapi saya pastikan dirinya nggak meningkat, karena yang disenangkan orang, yang disenangkan kepentingannya, disenangkan posisi nyamannya, yang disenangkan bagaimana nyamannya, yang disenangkan bagaimana. Dan Allah terus kasih inspirasi. Adalah dengan izin Allah saya bertanggung jawab dunia akhirat. Kalau kamu percaya, tapi kalau kamu mau main dua kaki, nanti nasib kamu begini. Dan Allah yang ngasih tahu saya dan kita semua, wa ma hum bimu'minin, orang ini mah enggak golongan kita. Dan Allah punya 1.000.001 cara untuk menyingkirkan orang-orang itu. Ya'ti qabla id wa ya'ti ba'da id bi kalamin akhar. Kan begitu, yuk. Insyaallah enggak. Alladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah. Jadi kalau kamu mau setia sama perjuangan ini, kamu bukan sedang sama saya, kamu sama Allah. Yadullah fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsi. Siapa yang ingkar, dia ingkar sama dirinya sendiri. Wa man awfa bima ahada alaihi. Nah, kita ingin bangun generasi serius itu. Mahum bimu'minin, akan ketahuan sendiri nanti siapa yang serius, siapa yang nggak serius, siapa yang manteng, siapa yang nggak manteng. Dan nanti kamu akan tahu apa yang saya rencanakan tahun ini. Nanti malam kita ngomong. Dan saya akan cetak generasi mukminin muttaqin itu, biarin Allah yang menyaring siapa yang layak dan tidak layak. Karena nanti ujungnya stempel itu dari Allah. Wa mahum bimu'minin. Dia nggak pantas bersama kamu. Dia nggak pantas bersama perjuangan besar itu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Jadi kalau kita terbiasa bohong dengan diri sendiri, bohong dengan guru, bohong dengan teman-teman mukmin kamu, sesungguhnya kita itu sedang bohong sama diri sendiri. Kamu yang pura-pura sakit itu ngebohongin siapa itu? Bohongin diri sendiri, kan? Akhirnya nggak dapat hafalan. Akhirnya, apalagi ya banyak di santai lain, sekian waktu bolos gini. Perasaannya ngebohongin pondok, ngebohongin guru, enggak, ngebohongin diri sendiri.
Waktunya belajar nggak belajar, waktunya serius nggak serius. Emang waktu nggak hilang? Lewat waktunya, nyesel saya. Berarti bohong sama diri sendiri. Udah, jangan pernah bohong sama diri sendiri. Sakit bilang sakit, siap bilang siap, nggak siap bilang nggak siap, serius bilang serius, nggak serius. Udah, pilih jalan yang benar gitu. Paham ya? Mereka merasa menipu Allah, menipu orang beriman. Dan berat banget bohong sama Allah. Dan di negeri ini banyak juga orang begitu. Disumpah di atasnya Quran, disumpah. Terlalu berani. Dari mana tuh berani mulai nipu orang lain? Dari mana? Sering nipu diri sendiri. Sering gak jujur tadi itu. Bilangnya ngebangun pondok karena Allah, ternyata biar orang-orang kaya datang. Itu bohong. Katanya mengurus umat, padahal ada bisnis yang ingin dimasukin. Itu bohong. Ya. Katanya mondok biar jadi kekasih Allah. Waktunya mulus, mau hilang. Itu bohong. Ya. Dan ngerasanya mayasda'un illa anfusahum. Sebenarnya dia lagi nipu dirinya sendiri, cuman mereka nggak sadar. Kapan sadarnya? Idza jaa waktuha. Kalau udah datang waktunya, ntar 2, 3 tahun, 6 tahun, 10 tahun, jeger. Ya, orang tuh kadang nggak sadar. Itu makanya saya bilang, bukti kita ini serius sama agama. Setiap langkah kamu hari ini, kamu pastikan Allah ridho. Ini benar secara agama, bukan karena kamu malas, kamu malu, kamu nggak sanggup. Itu nggak jujur namanya. Kenapa kamu nggak belajar ini? Kenapa nggak belajar ini? Kenapa nggak melangkah ini? Sebenarnya mau Ustaz, tapi kamu nggak jujur. Paham? Harus jujur. Kalau Allah udah suka sesuatu, lakukan seberat apapun. Kok kamu tidak lakukan dengan alasannya alasan pribadi? Saya malu Ustaz, udah telat, saya nggak enak, saya ini, berarti banyak yang lebih penting dari Allah. Kalau kita Darussalam semua nggak gitu, prinsip kita nggak gitu. Kalau Allah udah suka, yang lain nggak penting. Bisa nggak kamu kayak gitu? Termasuk diri kamu, malas lah, nggak enak lah, malu lah, apa kata orang, nggak penting. Kalau Allah udah bilang iya, jangan pernah bilang enggak. Kalau kamu bilang enggak dan kamu ungkapkan alasan-alasan, itu kamu sedang nipu diri sendiri. Kamu sudah nifak amali. Kamu tahu kalau kamu nipu diri sendiri, ntar kalau waktunya udah datang, udah lewat, ya Allah, ngapain dulu alasan bilang. Sebenarnya Ustaz ini, jujur tuh ucapannya nggak panjang. Kalau bohong itu meliuk-liuk. Suatu saat turun, suatu saat baru sadar kalau waktunya sudah lewat dari keputusan yang dia ambil. Kenapa orang-orang itu nggak punya kepribadian mantap, matang ke Allah? Fi qulubihim marad. Hatinya berpenyakit. Istaqaltum ilal ard. Terlalu berat ke urusan-urusan dunia, terlalu berat ke kepentingan-kepentingan pribadi, terlalu berat dengan masa depan yang remeh-temeh. Ayatnya gimana? Istaqaltum raditum bil hayatid dunya minal akhirah. Kamal hayatid dunya fil akhirati illa mata'an. Itu penyakit pertamanya begitu. Khawatir sama masa depan. Apaan sih? Kata Kiai Mukhlisun, masa depan pasti itu kuburan. Kelihatannya main-main tapi bener. Apa kamu menganggap masa depan itu masa tua? Kata Kiai Mukhlisun, Allah yarhamuh, kata beliau, anak muda saya ini sudah di masa depan, masa tua, nggak ada apa-apa. Apa yang dikhawatirkan tentang masa depan? Idza kunta ma'allah. Kalau kita sama Allah, apa sih yang ditakutin?
Masalahnya kamu tuh udah sama Allah belum? Itu loh masalah manusia. Idza kunta ma'a rasulik, idza kunta ma'a salihin, idza kunta ma'a masyayikhik. Mada nakhaf? Apa yang kita takutin? Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Kita nih istiqomah megang yang terbaik, malaikat turun berbondong-bondong menenangkan hati kita, nggak usah khawatir masa depan, jangan sedih lihat masa lalu. Wabsyiru bil jannah, bergembiralah bentar lagi ada surga dunia sebelum di akhirat. Lati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, kata malaikat, yang nolong kamu, yang ngebackingin kamu dunia akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dunia di akhirat terbetik aja di hati kamu, Allah kasih semuanya. Dan kamu kalau makin soleh, betikan hati kamu, Allah kabulin semuanya. Kita harus ada di jalan itu, maka harus soleh, harus muttaqin, harus serius ke Allah. Kalau enggak nanti kamu gampang nanti. Nuzulan min ghafurir rahim. Itulah fasilitas dari Allah buat orang yang serius. Masalahnya sekarang orang tuh nggak serius sama agama. Itu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang tuh kalau benar ke Allah, nggak khawatir lihat masa depan, nggak sedih lihat masa lalu, bahagia hari ini. Kalau benar hatinya tuh isinya Allah. Kalau saya nggak ijazah bagaimana? Saya nggak masalah ini ijazah. Saya dukung sampai dokter sampai profesor. Tapi jangan egois. Kamu punya Allah, kamu punya Rasulullah, kamu punya orang-orang soleh, kamu punya guru. Saya ini orang tengah, saya nggak ke kanan, nggak ke kiri. Saya bantu, saya dukung. Nih yang anak-anak yang punya orang tua asuh Malaysia, emang saya pernah dapat spesial? Enggak. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza' wala syukura. Buat apa ayat itu saya baca kalau saya masih punya kepentingan? Nah, saya mau bangun generasi serius itu. Gak usah takut kamu nyenengin orang, Allah senengin kamu dengan caranya. Dan Allah memang terus uji. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nablu akhbarakum, dalam surat Muhammad. Aku akan benar-benar uji kamu dengan misi-misi suci itu, jalan-jalan suci itu, sampai kami benar-benar tahu kamu benar-benar berjuang atau enggak, kamu benar-benar sabar atau enggak. Dan kamu udah sampai ke Darussalam ini, kamu betul-betul pejuang dan sabar. Paham? Udah jangan ragu. Iqulubihim marad, dalam hatinya semua urusannya urusan hati. Kalau kamu punya kepentingan selain Allah, kepentingan selain masa depan dunia akhirat kamu yang lebih bersih, karena kamu bersihkan semuanya dari apa yang tidak Allah sukai, maka insya Allah kamu mudah menjadi orang bertakwa. Tapi kalau kamu punya kepentingan lain, takut makan masa depan, takut nggak dipakai orang, takut nggak dianggap orang, FOMO, fear of missing out, semua. Orang udah begini apa? Kalau kamu punya ketakutan selain Allah, kekhawatiran selain Allah, fazadahumullahu marada. Hati-hati, hati kamu makin berpenyakit, makin jauh tuh. Nggak penting sholat, nggak penting ngaji, nggak penting ridho guru, nggak penting. Akhirnya makin sakit. Nah kalau udah makin sakit, makin jauh dari jalur kebenaran, walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Akhirnya hidupnya pedih. Bagi mereka ada pedih karena mereka biasa bohong. Bohong apa sih bohong? Bohong itu bicaranya A, prakteknya B. Bohong itu benernya begini, ngerjainnya nggak benar, itu bohong namanya. Paham nggak? Katanya ngejar akhirat tapi khawatir dunia berlebihan. Ngakunya cinta sama Allah tapi sebenarnya ngamanin posisi. Bohong. Orang yang
kepentingan selain Allah, pasti hidupnya ruwet, azab alim. Bima kanu yakdzibun, karena prinsip benar mereka tinggalkan. Mereka pertama ambil syubhat, mereka kemudian ambil haram, bilangnya ini juga ada dalilnya, bilangnya macam-macam. Intinya bohong. Bagaimana hidupnya nggak penting, ada di jalur benar, yang penting kepentingannya aman. Diingat, hati bersih akan semakin bersih, karena wa jazaa'u hasanatin hasanatun ba'daha. Kalau kita ngelakuin baik, berikutnya baik. Orang tuh kalau jujur, data yang akan keluar jujur. Tapi orang kalau udah bohong sekali, data berikutnya bohong. Kok kamu ada di sana? Padahal lagi mau ketemu perempuan. Oh iya Ustadz, tadi saya ngejar anak Ustadz ini. Izin nggak? Izin Ustadz, tapi ini terus. Nah, pilih hati itu kalau udah baik dari sekarang, kamu jaga, kamu kembangkan, dia makin bersih, makin putih. Dan wallahi tidak ada nikmat yang lebih nikmat kecuali kamu punya putih hati seperti putihnya salju, tenang, damai, malu. Jalas tu Habib Umar, wa jalas tu Syekhuna Uzair. Indah kehidupan mereka indah. Kita pengen ke sana. Dan saya ngedidik kamu tuh di tengah. Kita nggak anti kaya, kita nggak anti bisnis, kita nggak anti ilmu. Kamu bersyukur, tinggal bersyukur. Tapi puncak target saya adalah generasi ini menjadi kebanggaan generasinya Kiai Hussein rahimahullah ta'ala, generasi kebanggaannya Habibul Man hafizahullah, kebanggaannya Maulana Ilyas rahimahullah ta'ala. Itu orang yang nggak pernah main-main sama Allah. Main tuh. Ini nggak main-main saya ngedidik. Ya maka kalau ada 1-2 kamu membelok tuh saya mau sakit hati, sakit sih, cuman kayaknya bukan bagiannya, gimana? Kalau bukan bagiannya mau apa? Anak Nabi aja dia nggak ikut, istri Nabi aja dia membelot, maka kamu tangisi diri sendiri, istighfari diri sendiri. Kalau sampai hari ini masih ragu, masih dan lain sebagainya. Itu sebaliknya, kalau kamu memilih hati buruk, kejadian demi kejadian kamu bikin hati kamu makin buruk. Ujungnya hati itu gelap, ujungnya hati itu mati, akhirnya su'ul khatimah, menyesal dunia akhirat. Udahlah, jagain diri kamu, jagain hati kamu. Terakhir itu kata Kiai Masrohan Ahmad waktu hari itu ceramah di markas, siapa yang Allah tolong itu? Yang Allah tolong itu orang yakin. Yang kedua kali, orang yang belum yakin tapi ada di jalurnya orang yakin. Kamu kalau ragu, udah percaya aja sama guru kamu, udah itu. Karena Bani Israel itu ragu sama Nabi Musa, tapi karena masih ikut, akhirnya selamat. Bener nggak? Ya kan sebelum terbelahnya apa tuh? Lautan, kan belum yakin dia. Innala mudrakun, ya Musa ketangkep deh. Fir'aun dilawan. Dia masih belum yakin. Baru kebelah lautan, Nusratullah udah datang, dia ikut. Selamat gak? Nah kamu kalau kamu belum yakin karena kamu masih bocil, kamu pikirannya belum jauh, kamu belum banyak subbah, mulazamah dengan saya, udah kamu yakin aja. Kalau ragu ya biarin, yang penting jangan keluar dari soft. Nanti kamu akan melihat Nusratullah itu datang. Semoga ba'da dzalik ya'ti kal yaqin. Habis itu kamu datang keyakinan, dan kita terus melangkah menuju Allah, melangkah menuju Rasulullah SAW, melangkah terus menggembirakan guru-guru kita dan memberikan perubahan besar-besaran di tengah umat. Ada bila taufik, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.